Oke, saya izin mute atau bisukan ya, biar tidak mengganggu. Baik, hari ini tanggal 7 Juli, sebenarnya ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan, sekaligus apa namanya ya, menyampaikan pesan dari beliau para masayikh kita di Subhanul Waton, yaitu yang pertama Gus Yusuf, kemudian yang kedua Gus Izzuddin. Itu yang paling utama. Jadi yang pertama informasi yang mau saya sampaikan adalah langsung aja kepada intinya ya, pokoknya. Yang pertama, struktur kepemimpinan di yayasan ada sedikit perubahan. Kemarin Gus Yusuf jadi ketua yayasan. Sekarang secara kelembagaan dipindah tugaskan ke Gus Izzuddin sebagai ketua yayasan. Kalau Gus Yusuf sebagai pembina ya, atau pembimbing ya. Bukan pembimbing lah, pelindung kalau nggak salah. Bahasanya pelindung apa? Bukan perawat, pelindung sepertinya. Nah, tapi tetap berkecimpung di sana. Kemudian yang kedua, saya mungkin ada beberapa anak-anakku di sini yang masih belum kenal ya, karena ada yang dari SMK dan SMA Subhanul Waton Secang. Kalau yang dari SMK Subhanul Waton Tegarjo mungkin sudah kenal ya. Bahkan tadi ada yang chatting ke saya, Pak, ini siapa gitu ya. Saya Pak Riko gitu. Terus bla 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 bla. Bapak guru baru ya, ngajar apa kayak gitu ya. Nah, intinya mereka ada beberapa anak yang tidak mengenal ya saya. Jadi saya kenalan dulu dengan kalian semua. Nama saya Riko Agung Firmansyah. Saya ada di Subhanul Waton itu ketika SMK Subhanul Waton pertama kali didirikan itu belum ada fisiknya, belum ada apa-apanya, baru namanya saja. Bahkan kurikulumnya belum ada, mau buat jurusan apa belum ada, belum tahu sama sekali. Saya sudah ada di sana. Kemudian mengajar beberapa tahun di produktif ya, khususnya di TI. Kemudian 2 tahun kemudian menjadi kepala jurusan TKJ, kemudian 2 tahun berikutnya menjadi waka bagian kurikulum, kemudian 3 tahun saya menjadi waka kurikulum, kemudian setelah itu karena kesibukan pindah lagi, diturunkan ininya saya meminta pengurangan tugas ya, terus turun lagi menjadi jadi kajur lagi, kemudian saya minta diturunkan lagi selama 2 tahun itu ya, kajur yang kedua 2 tahun, kemudian saya minta diturunkan lagi biar tidak terlalu banyak beban karena aktivitas saya di luar terlalu banyak ya. Kemudian ngajar tok itu ya nggak ada 1 tahun, lalu jadi waka lagi, wakil kepala sekolah bidang hubungan industri. Hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun sampai kemarin benar-benar sudah nggak bisa di ya karena saking banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan di luar ya. Nah, dari latar belakang saya, lalu ada teman yang menggantikan Hubin ya, hubungan industri atau humas di SMK Subhanul Waton Tegarjo Magelang. Lalu saya fokus di yayasan. Saya diminta Gus Izzuddin untuk membantu tim yayasan. Jadi tugas saya zaman dulu sampai tahun kemarin, tahun 2020, tugas saya itu pertama mencari jurusan, mencari perguruan tinggi yang bisa bekerja sama dengan SMK Subhanul Waton Tegarjo Magelang. Kemudian mencari anak-anaknya yang potensial yang bisa disalurkan ke perguruan tinggi tadi. Kemudian mencari industri juga. Nah, karena sekarang tugas saya naik di yayasan, jadi tugasnya itu nggak cuma SMK Subhanul Waton Tegarjo saja, tapi harus mencakup unit sekolah yang lain, yaitu SMA
Secang, SMA Subhanul Waton Secang, dan SMK Subhanul Waton Secang. Jadi tugasnya maunya dikurangi malah nambah itu jadinya. Nah, kira-kira seperti itu latar belakangnya. Kemudian apa yang kita akan lakukan malam ini itu ada sedikit banyak tentang latar belakang tadi. Jadi yang kedua nih, poin yang kedua, saya mendapat tugas untuk dari Gus Izzuddin ya. Jadi ada beberapa tahun yang lalu ya, 3-4 tahun yang lalu itu beasiswa yang khusus diberikan oleh lembaga ya, lembaga entah itu dari langsung dari perguruan tinggi tertentu atau bahkan dari dari pemerintah ya, itu memberikan kuota ya istilahnya ya, kuota lah gampangannya itu, atau jatah ya, itu melalui Gus Yusuf. Kalau zaman kemarin Gus Yusuf itu membawahi yayasan. Nah sekarang Gus Izzuddin. Nah stylenya Gus Yusuf dengan Gus Izzuddin dalam mengelola kuota tadi cukup berbeda. Kalau dulu Gus Yusuf dapat kuota langsung di-share ke kepala sekolahnya, kemudian di masing-masing unit sekolah masing-masing itu mengirim anak-anaknya sendiri-sendiri. Kemudian ada yang SMA, 5 orang berangkat ke UNES, 2 orang berangkat ke Undip misalkan, terus 3 orang masuk ke mana seperti itu. Kemudian yang SMK juga sama, ngirim begitu sendiri-sendiri. Nah pada tahun ini itu mau dirapikan kata Gus Izzuddin. Jadi skemanya tidak seperti itu. Strateginya kita harus jalan bareng. Jadi timnya harus ngumpul. Jadi semua kepala sekolah dari SMK Subhanul Waton Tegarrejo, SMK Subhanul Waton Secang, dan SMA Subhanul Waton Secang harus satu kata, satu bahasa. Nah, siapa yang mendirect ya, mengirimkan dan seterusnya? Nah, itu tim ya, tim yayasan. Salah satunya yang menggawangi ya saya dan beberapa orang nanti. Nah, orangnya itu masih belum ada. Nanti saya tinggal minta tolong setiap kepala sekolah lah untuk mendampingi saya. Nah, pada intinya itu apa yang akan kita kerjakan. Kemudian poin yang ketiga, tentu anak-anakku semua yang ada di sini, ini alumni ini tidak ada yang semuanya fokus ke kuliah gitu, atau semuanya fokus mau mondok semuanya gitu, atau fokus mau kerja semuanya, tidak ya. Nah saya kemarin minta data ke masing-masing kepala sekolah. Saya minta anak-anak yang minat kuliah aja dulu deh, daripada ngurusin yang kerja, ngurusin yang macam-macam, fokus dulu yang kuliah. Karena yang kuliah itu lagi zamannya atau masanya sekarang ini pendaftaran, seleksi dan seterusnya. Lalu setiap unit sekolah itu mengirimkan data, kemudian data itu saya filter, kemudian diproses dan jadilah grup tadi ya. Grup tadi itu bukan saya yang buat data, saya nggak tahu data-data siswa yang mana yang kira-kira mau kuliah dan tidak ya. Kalau tidak salah SMA sudah diterima di perguruan tinggi negeri via SNMPTN dan SBMPTN yang terdata itu ada 102 siswa atau alumni ya kemarin. Kemudian SMK yang Tegarrejo ada berapa? 3 atau berapa ya? Yang Secang ya, yang SBMPTN 2 apa 3? Kalau yang Subhanul Waton Tegarrejo malah nggak ada. Nah, yang berikutnya ini yang paling penting ini. Jadi kalian pada intinya ya, Gus Izzuddin itu ingin mengarahkan anak-anak itu yang sudah mencoba masuk ke perguruan tinggi dan tidak lolos, itu ditampung. Nah, setelah ditampung nanti diarahkan kemana? Itu tugas yayasan. Itu poin intinya di sana. Jadi, kalau saya buat skema ya, kayak gini. Misalkan kalian baru sekolah nih kemarin, kelas 3. Ketika kelas 3, saya mungkin bikin oret-oretan kali ya, biar enak ya.
Coba di sini ya. Atau saya share aja deh. Saya pakai pin aja ya. Saya pakai pin. Oke, kita share screen ya. Ya, udah keluar ya. Apa ada masalah? Kelihatan layar yang saya tampilkan ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Kelihatan, Pak. Jadi ini saya gambar nih. Ini siswa nih. Ini timeline. Mohon di mute dulu ya. Mana ini? Nggak bisa diminimas ini. Ya sudah mute sendiri. Oke, ini timeline nih. Ini kelas 3. Kelas 3 atau kelas 12 ya. Kemudian di sini ujian nasional atau kelulusan lah ya. Mohon di mute sebentar, Mbak, Mas, yang aktif mic-nya atau speakernya dinonaktifkan dulu biar tidak mengganggu. Aktif mana nih? Kelihatan nih. Oke, udah. Oke, ini kalian belajar nih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian di tengah-tengah ini kan ada pendaftaran SNM PTN gitu ya. Kemudian dimasukkan nilai-nilai. Nilai macam-macam ya, masukkan. Kemudian ujian nasional sampai lulus. Ini lulus nih di sini nih. Lulus. Nah, di sini kan ada yang diterima masuk SNMPTN itu. Perguruan tinggi diterima, ada yang tidak kan? Di perguruan tinggi ada yang diterima siswanya, ada yang tidak. Kemudian diterima, ada yang tidak. Tidak. Nah, kemudian di sini ada lagi fase yang kedua, seleksi yang kedua, SBMPTN. SBMPTN ini, terus di sini ujian nih. Ujian. Kemudian setelah ujian di sini hasilnya. Hasil juga sama, ada yang diterima, ada yang tidak, gitu ya kan? Betul ya? Nah, ini anggap aja nih kalian nih. Ini kalian. Nah, siswa itu sekolah, kemudian daftar SNMPTN. Kemudian ada yang diterima, ada yang tidak. Yang diterima, ngapain yang diterima? Yang diterima melanjutkan pendaftarannya itu registrasi dan seterusnya sampai dinyatakan diterima. Nah, tadi saya cek di grup itu sudah ada beberapa yang diterima. Kemudian bagaimana dengan yang tidak diterima? Yang tidak diterima ini biasanya dia akan berusaha ngikut lagi fase yang kedua. Ini fase yang pertama, ini fase yang kedua. Fase yang kedua ikut SBMPTN. Ada yang diterima, ada yang tidak, ya kan? Kalau diterima ini, dia ikut masuk registrasi juga, ya kan? Nah, yang tidak diterima gimana? Yang tadinya tidak diterima, dia daftar lagi, lalu tidak diterima lagi bagaimana? Ini udah nih, dia ikuti, ternyata tidak diterima lagi. Lalu gimana ini? Kan kayak gitu pertanyaannya. Nah,
Yayasan Subhanul Waton itu punya peran di sini. Yang tidak diterima sini, ini masih ada fase yang ketiga. Nah, padahal ini sudah jalan ya. Ujian mandiri. Ujian mandiri ada yang sudah daftar, ada yang belum. Yang udah daftar sama tadi ya, fasenya ada hasilnya, ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, teman-teman yang sudah diterima ini bisa sama dengan tadi ya, registrasi ya. Dan hasilnya, kalimatnya diterima di mana? Diterima di mana, jurusan apa? Universitas apa, jurusan apa, gitu ya. Nah, tadi saya cek di apa namanya? Data terakhir ini ya. Ya, ini kita cek nih. Yang pertama nih, Ahmad Agus Syafi'i diterima di UIN. Nah, ini udah masuk nih. Ahmad Satria masih mendaftar, masih belum nih. Tapi sudah daftar, udah diterima atau belumnya kita nggak tahu. Masih mendaftar, ini sudah diterima. Mendaftar, diterima. Ini alhamdulillah nih. Saya baca hasilnya tadi, sekilas kayak gini. Oh, ini berarti anak-anak kita ini memang sudah terfilter ya dari data-data yang diberikan oleh guru-gurunya, memang benar-benar yang sudah niat. Tadi itu saya mau baca itu, saya mau cari statusnya itu bingung Pak misalkan, tidak ngapa-ngapain, atau enaknya ngapain ya Pak misalkan, atau apalah kalimatnya gitu. Tapi di sini saya cek di sini sudah diterima kayak gitu. Belum diterima pun dia tulis mendaftar di mana. Nah, itu satu hal yang positif menurut saya ya. Satu hal yang positif. Nah, pertanyaannya, ketika nanti kalian mendaftar udah ya di UM ini, apakah sama statusnya dengan mendaftar di SBMPTN dan SNMPTN? Kan kayak gitu. Saya kasih gambaran. SNMPTN itu sumber daya kalian murni. Meskipun ada sedikit variabel dari bantuan Bapak Ibu gurunya ya. SBMPTN apalagi? Misalkan di sini variabel kalian belajar nilainya bagus-bagus. Nah, itu misalkan porsi variabel kalian itu 70%, ketambahan ya kalau ada nilai-nilai sedikit, nah itu di upgrade lah. 30% dari bantuan Bapak Ibu guru atau bantuan dari sistem dan seterusnya ya, ada kesalahan sistem lah atau pengisian data yang bagus lah. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi sumber daya kalian itu bisa dioptimasi ya, dimaksimalkan. Nah, kalau pakai SBMPTN ini biasanya 97% itu sumber daya kalian sendiri. Betul ya? Ada nggak yang kira-kira ngerjain soal ujian SBMPTN terus dibantuin gitu? Jadi pasti nggak bakalan diterima itu. Itu kebutuhan untuk lolos atau tidaknya bagi penyeleksi atau tim penyeleksi perguruan tinggi, dia harus mendeteksi kemampuan atau kompetensi yang benar-benar. Jadinya ujiannya beneran tuh SBMPTN. Jadi dua hal ini, SBMPTN dan SNPTN, itu murni, anggap saja kita anggap itu adalah murni sumber daya kalian. Jadi anak-anak mau masuk, mau diterima atau enggak, kami bersyukur karena itulah potensi terbaik kalian. Itu yang saya sampaikan ke Gus Izzuddin. Nah, pertanyaannya bagaimana sampai di sini nih? Kalau di step 1 nggak diterima, daftar SBMPTN nggak diterima, step ketiga jangan-jangan nggak diterima juga nih. Pertanyaannya, ada kan potensi diterima dan potensi tidak diterima, betul ya? Kalau kita belajar statistika, matematika, ini kalau ada dua peluang seperti ini nilainya 50-50 nih. 50-50. Nah, 50-50 ini maksudnya gimana? Bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau diambil
rasio dari 3 seleksi ini 1, 2, 3 ini udah lain lagi nih rasionya. Rasio yang tidak diterima di sini bukan lagi 50%, lebih tinggi ini apa namanya potensi tidak diterimanya karena dia berkali-kali ya kan, tapi bisa jadi diterima ya kan. Nah, tugas saya apa di hari ini tanggal 7 Juli ya? Tugas saya apa? Memetakan, sekali lagi memetakan potensi anak-anak yang kira-kira ini nih. Jangankan ini, yang belum daftar, kalau saya cek ya, sini kan sudah mendaftar ya. Tugas saya itu sebenarnya di sini mendata siswa yang gagal di SNMPTN, kemudian yang gagal di SBMPTN, ini bagaimana strateginya agar ujian di UM ini diterima. Masuk ke sini nih. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi bagaimana mengurangi rasio kegagalannya ini yang harusnya 50% yang atau lebih ya kan? Itu berkurang. Tapi kalau saya lihat di sini, ini sudah dari 45 ini sudah banyak yang sudah diterima ini. 1 berapa nih? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 ya, 14 anak. Jadi yang diterima, saya tulis saja ya, jumlah yang mengisi data 45 anak. Jumlah yang diterima berapa tadi? 14 ya. Tuh. Kita lihat berapa potensi yang perlu kita maksimalkan. Berarti ada 31 anak tuh yang masih 50-50 gitu kan. Kira-kira diterima apa enggak ya? Diterima enggak gitu. Nah, yang ini nih di sini ujian UM ini, ujian mandiri. Nah, pertanyaannya ini yang daftar di sini tadi 45 ini apakah UM semua gitu kan? Dan saya tidak bisa mengarahkan lagi silahkan daftar di sini, saya punya kuota itu. Saya sudah nggak bisa karena kalian sudah masukin data-data dan statusnya itu apa namanya sudah mendaftar gitu ya. Ada nggak kira-kira yang dari teman-temannya yang di grup ini yang statusnya itu masih bingung, belum tahu Pak mau daftar di mana, atau mau daftar tapi kok maju mundur, atau mau daftar di mana nggak boleh sama orang tuanya, atau mau daftar di mana nggak punya dana, kayak gitu. Nah itulah potensi-potensi yang akan disalurkan sebenarnya. Jadi pada tanggal ini, saya ulang lagi, potensi untuk masuk ke ujian mandiri yang kira-kira anak-anak bakalan gagal ini gimana strateginya biar pada bisa masuk ke ujian ke UM itu. Salah satu caranya ini saya masukin sini ya. Salah satu strateginya kemarin saya rapat dengan beliau itu dengan tim kepala sekolah dan yayasan ya. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah anak-anak itu yang belum mendaftar atau yang akan atau belum ya, belum daftar UM
ujian mandiri perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri, itu kita harus tangkap si yayasan ini, harus nangkap kira-kira dari sekian banyak anak itu yang belum mendaftar, itu ditangkap dulu, jangan langsung ke PTN, misalkan ke Untidar, kemudian ke Undip, kemudian ke mana-mana gitulah intinya. Kemana Pak? Ya semua perguruan tinggi negeri boleh dimasukin. Nah, tugas saya itu memetakan pertama ini. Di Untidar itu ada berapa sih kuotanya untuk anak-anak kita? Itu kami negosiasi. Kami negosiasi. Orang-orang yayasan dengan orang-orang Untidar berkomunikasi. Ngomong situ. Assalamualaikum Pak, kami dari Subhanallah Waton, bla 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 bla. Sampai keluar oke, Subhanallah Waton dapat jatah 15 kuota atau 15 siswa ya, kuota. Assalamualaikum Pak, kami dari Subhanallah Waton Pak, bla 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 bla. Oke, Undip kita siap menampung 10 kuota. Bla 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 bla, UGM misalnya. UGM. Oke, karena UGM sulit dan seterusnya, kita siap 3 aja. Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk yang perguruan tinggi swasta. Nah, potensi swasta ini luar biasa banyak. Jadi negeri ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya itu tidak bisa bergantung hanya ke kemampuan perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu cuma bisa menampung sekian puluh juta siswa, padahal kita itu punya sekian ratus juta siswa yang harus ditampung ke perguruan tinggi. Lalu siapa yang bisa menampung? Perguruan tinggi negeri udah penuh, udah full. Nah, maka dari itu kita harus membuka diri. Yang swasta ini pun perlu kita arahkan. Nah, sekarang karena teman-teman yang ngisi di sini hanya beberapa orang ya. Jadi kalau dicek di sini ada 63 partisipan, dikurangi saya berarti 62 orang, yang ngisi 45, berarti ada 20-an sekian yang belum mengisi. Itu mungkin ditanyain aja ya, karena yang 40 tadi itu sudah diterima dan sedang menunggu kabar gitu ya. Nah, yang sedang menunggu kabar itu saya doakan atau kami doakan semuanya atau maksimal lah ya bisa diterima. Nah, bisa diterima semua meskipun tanpa sumber daya bantuan dari kami. Sebenarnya kalau ada yang belum mendaftar itu akan kami arahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sudah mendaftar Pak? Apakah kita bisa dapat fasilitas agar yang mendaftar UM ini tadi, yang ini tadi nih, warna hijau ya, yang UM ini, kami kan sudah mendaftar nih, ini agar benar-benar dapat. Gimana caranya? Ya ini kita manfaatin kuota tadi. Kuota tadi itu ada di bawah sini. Manfaatin kuota di sini. Nah, yang anak-anak yang sudah ngisi ini, diterima. Nah, yang diterima ini sudah tidak akan kami proses karena sudah diterima. Ya udahlah kayak gitu kan. Nah, yang mendaftar ini akan kami coba komunikasikan. Misalkan Uinsuka, kami punya beberapa kontak lah yang ada di Uinsuka. Nanti kami akan bernegosiasi bahwa Mbak ini nih dengan nomor pendaftaran itu mohonlah diproseskan agar bisa masuk gitu, intinya gitu. Itu kalau kalian mau.
Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Yang sudah diterima ini tidak perlu kami proses dan tidak ada efek samping juga karena udah diproses kok, udah jadi mahasiswa kan istilahnya ya. Lalu yang belum diterima tadi yang masih nunggu ya kan, yang masih nunggu, gimana Pak prosesnya? Nah inilah pertanyaan yang berikutnya ya. Jadi sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, bagaimana prosesnya nanti saya jelasin berikutnya. Ini malah waktunya lu ya udah lebih ya dari 15 menit ya, kepanjangan jelasinnya. Oke silahkan kalau mau ada pertanyaan. Saya kasih waktu 2 menit. Jadi intinya teman-teman yang sudah diterima, alhamdulillah ya gitu ya, tidak akan kami proses. Yang masih mendaftar dan ada kemungkinan diterima dan tidak diterima, nah itu nanti akan kita coba upayakan. Yang masih mendaftar di UIN, saya nanti akan mengkontak tim UIN. Kalian ini nomor pendaftarannya berapa sih? Data-datanya yang begitu itu kami coba kumpulkan. Yang UIN namanya yang mendaftar siapa saja? Si A, si B, si C, si D. Nomor pendaftarannya ini. Nah, nanti saya akan coba kontak tim UIN. Kemudian ada lagi tim dari mana nih? Yang masih mendaftar di Universitas Brawijaya. Nah, kalau Brawijaya kami belum punya kontak ya. Brawijaya, tapi coba aja nanti kita coba yang masih belum, nanti kita akan coba. Kemudian Wali Songo. Nah, ini apalagi YIN Salatiga ini. Gampang banget itu. Kemarin saya pertama kali masuk ke sana malah rektornya yang datang ke tempat kami ke SMK itu langsung 40-an anak diterima tuh, yang daftar 50-an anak yang diterima 40-an sekian. Eksodus langsung dari SMK Subhanallah Tegarjo masuk sana. Kemudian bagaimana mengurusnya ya itu nanti urusan kita. Ini nanti strategi ini gimana nih cara ngurusnya, kuota-kuota ini mau dibagi ke siapa saja kayak gitu dan masuk kemana saja, itu pertanyaan intinya ini nanti nih. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, saya izin bertanya. Ya, seumpama di Unidar kan ada kuota 10 anak yang bisa dibantu masuk. Nah, kemudian yang mau dibantu itu seumpamanya ada 8. Itu kan berarti sisa 2 ya kan, Pak? Nah, terus apakah yang bisa diisi oleh kami padahal kami belum daftar yang mandiri seperti itu? Terima kasih. Oke, pertanyaan box dari Mas siapa? Alvar. Ya, Alfa. Dari SMA, SMK? SMK Secang. Oke. Terus ya. Oke, jadi pertanyaannya Mas Alfa ini bagus sekali. Misalkan Mas Alfa saya mute ya. Oh, udah mute. Oke, ini ada kuota misalkan yang Untidar itu ada. Nah, ini yang Untidar kemarin ada 15 ya. Kami sudah kontak, boleh ditambah jadi 15 kuota. Sebenarnya kuotanya itu lebih banyak dari itu. Tapi untuk apa ya? Ya biar pemerataan lah untuk SMA yang lain ya. Dari Yayasan Subhanallah dapat jatah 15. Nah, pertanyaannya kalau nanti sudah dapat 15, gimana ngurusinnya? Ya saya belum punya data sama sekali siapa yang mendaftar di sana. Nah, makanya saya minta ke guru-guru, kira-kira siapa yang sudah mendaftar di UM Untidar ini. Nah, teman-teman guru bilangnya belum Pak gitu. Ini Pak yang masih belum, yang lagi proses dan yang lagi ya intinya yang perlu kita arahkan itu yang mana Pak Bu gitu. Saya tanya ke kepala sekolahnya sama tim kurikulumnya ya. Lalu keluarlah nama-nama kalian itu. Jadi nama kalian itu udah pasti masuk ke ke prioritas ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Makanya saya mau kumpulkan kalian untuk memastikan kalian siap itu apa enggak. Ternyata semuanya sudah mendaftar ya. Ya udah bagus itu.
Jadi nggak perlu dirisaukan lagi ya Mas Alfa ya. Kemudian yang disampaikan Gus Izzuddin itu ada hubungannya dengan tadi yang saya sampaikan. Jadi proses pertama SNMPTN itu sumber daya kalian. Kemudian SBMPTN apalagi lebih dari itu ya. Sumber daya kalian cukup besar. Kalian daftar sendiri, bayar sendiri, ujian sendiri, bingung-bingung sendiri. Diterima gitu ya alhamdulillah. Nggak ada hubungannya dengan sekolah. Nah pertanyaannya kalau yang UM gimana? Kalau kalian mau sendiri, ya udah. Kalian udah daftar kan? Daftar sendiri kemarin ya. Udah bayar dan seterusnya. Lalu yayasan posisinya di mana? Kalau ada yang belum mendaftar, kami akan mendaftarkan. Ada beberapa yang sudah tutup Pak, gitu kan. Ada yang masih buka. Iya memang. Yang masih buka kita akan maksimalin. Lalu gimana kalau anak-anak sudah daftar Pak di sana? Sudah bayar sendiri atau sudah melakukan proses sampai uh, step yang sudah dilalui sampai tinggal nunggu ujian dan hasilnya, menunggu hasilnya. Ya itulah proses yang akan kita negosiasikan nanti. Saya pengen tahu siapa aja sih yang daftar di Untid gitu. Kalau yang daftar ada 20 padahal kita punya kuota 15. Ya udah kita nggak mau ambil resiko kan, ya udahlah kita biarin aja. Pasti nanti 15 tuh keisi semua. Kalau yang daftar 20 kita punya kuota 15. Pasti 15 minimal keterima. Tapi kalau yang daftar 10 gimana Pak? Kuotanya ada 15. Kan ada 5 kosong tuh. Pertanyaannya siapa yang mau daftar? Kan kalian sudah ada di sana. Kalian yang ada di grup ini itu sudah terdaftar di situ. Atau nanti kita daftar ulang lah, rechecking boleh lah. Jadi jawabannya Mas Alfa tidak perlu dirisaukan ya, selama masa menunggu kalian itu kalian nanti cukup menyampaikan kalian mendaftar di mana, jurusan apa, dan ID UM-nya berapa. Nanti kami akan proses. Intinya itu. Ya, terima kasih Pak. Tapi mohon maaf bertanya lagi ya. Tapi kan dari saya sendiri sebenarnya kan udah daftar ujian mandiri di Untidar itu ya Pak. Tapi belum sebenarnya mau nggak dibayar soalnya mau di cancel gitu loh Pak. Nah tapi setelah berbincang-bincang dengan orang tua lagi, ternyata disuruh masuk di situ aja. Tapi pembayaran pendaftaran itu malam ini sudah ditutup seperti itu kan Pak. Nah apakah masih bisa saya mengikuti programnya dari yayasan ini untuk masuk ke Untidar? Terima kasih. Itu sahabat aktif malah ya. Itu Bu Indri yang tahu statusnya bisa atau tidaknya. Kalau yang di Untidar itu Bu Indri sama Bu Fida ya. Saya nggak update. Nah tapi kalaupun nanti nggak bisa di Untidar, itu kalian bisa cari di perguruan tinggi yang lain. Di perguruan tinggi lain kan swasta Pak misalkan. Nah inilah strategi yang mau saya jelasin. Kalau misalkan sudah nggak diterima semua, nggak ada yang tidak diterima dari kuota ini gimana? Ini ada yang diterima, ada yang tidak. Nah yang tidak ini gimana? Kita akan arahkan ke swasta tapi yang khusus yang ada KIPK-nya ya. Karena kita bisa membantu itu lewat jalur KIP. Kalau lewat jalur biasa nanti biayanya itu dan seterusnya nanti ditanggung sendiri ya. Misalkan kayak tadi ada satu yang masuk di Amikom misalkan ya. Saya ngajar juga di Amikom, jadi saya paham ya. Misalkan ini nih, keterima di Universitas Amikom. Ini kan udah mendaftar, sudah tes, pasti ada proses yang dilalui dan sampai diterima. Selanjutnya kalau sudah diterima gimana? Ya bayar lah kuliahnya. Terus kuliahnya mulai, dapat nilai dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau di KIPK? Kalau di KIPK nanti kalian butuh mengisi data di portal KIP ya, KIP atau di web ya. Kemudian mengisi portofolio, data-data maksudnya, plus foto ya. Nah, setelah foto nanti ID-nya dikirim ke saya. ID dikirim,
ID KIP maksudnya. Kemudian dikirim juga mendaftar di universitas mana, universitas apa, jurusan apa. Nah, setelah ini saya punya datanya, saya akan datengin jurusan itu dan perguruan tinggi tadi agar si anak ini diloloskan. Itu sangat mudah bagi kami, sangat mudah. Jadi yang penting kalian niat dan KIP-nya valid, udah itu toh. Kalau kalian nggak niat, dulu ada beberapa kakak kelas kalian itu yang bidik misi ada yang bermasalah, sudah masuk semester 2 terus keluar ya. Nah, kami harus berurusan dengan urusan negara lah, bagaimana duitnya itu bisa balik lagi dan seterusnya. Ada juga di KIPK juga kemarin, kalau bidik misi itu kan programnya Pak SBY ya, kemudian dilanjutkan programnya Pak Jokowi, tapi namanya berubah jadi KIPK, tapi pada intinya sama, itu bidik misi dan KIP sama aja. Di tahun ini KIP yang tidak mampu itu mendapat fasilitas pertama, beasiswanya semua, biaya perkuliahan gratis. Kemudian uang sakunya itu 1.400.000 per bulan masuk ke rekening pribadi. Tahun-tahun kemarin hanya 700.000, sekarang 2 kali lipatnya karena ada pandemi dan seterusnya. Nah, maka dari itu potensi ini KIPK dan swasta serta UM itu cukup besar. Kalau UM KIPK nggak bisa diklaim, karena kalau UM itu harus ada SPP ya, yang bisa harus dibayar ya, minimal UKT 1 ya, nggak bisa full atau pakai KIP. Nah, kalau KIP nanti yang nggak mampu, nah itu bisa masuk ke swasta ya. Saya akan arahkan ke swasta. Pertanyaannya, perguruan tinggi apa saja Pak, gitu kan? Perguruan tinggi manapun kalian bisa. Nah, perguruan tingginya yang nyari yang mana Pak? Nah, saya sudah kirim datanya di grup. Itu nanti di download sendiri lah ya. Nah, isinya begini nih. Ini data perguruan tinggi seluruh Indonesia. Ini cara nyarinya sulit sekali. Kalian kalau nyari di internet nggak bakalan dapet. Saya dengan kemampuan pencarian data-data di internet yang tidak biasa, mendapatkan data yang sedemikian rupanya ini, tapi tahun 2018 atau 2019 ya. Gampangannya ya ngambil data ini langsung ke database ya, nge-bypass sistem. Saya nggak ajarin kalian lah, tapi kalau anak TKJ paham lah itulah, atau kegampangannya ngehack gitu aja lah gampangannya. Nah, ini saya bisa juga ngambil, sebenarnya bukan ngehack ya, nge-crawling ya. Crawling itu istilahnya ngambil data-data dari satu database dengan proses tertentu ya, dan itu berat ya dan lama. Nah, ini ada banyak sekali perguruan tinggi di sini. Bahkan ada satu perguruan tinggi yang jurusannya beda-beda. Misalkan ini ya, Universitas Muhammadiyah Enggrang, jurusannya ini. Nanti ada lagi, ini kok banyak banget sih universitasnya? Ya karena jurusannya banyak. Di sini ada dua nih, perguruan tinggi, datanya apa, alamatnya di mana, detail-detailnya itu kalian bisa cari, bahkan nomor teleponnya, emailnya, segala macam. Kemudian yang di sini yang perguruan tinggi ada KIP-nya. Kalau yang perguruan tinggi, saya belum share screen ya ke kalian ya. Maaf, saya lupa. Saya ngobrol sendiri jadinya. Nah, ini data yang saya sampaikan tadi. Anak yang baru pegang laptop, lulusan SMK, TKJ, bahkan anak kuliah sulit mendapatkan data ini. Jadi saya minta tolong data ini jangan disebarluaskan dengan seenaknya ya, serampangan ya. Ini saya dapetinnya dengan cara yang agak sedikit nggak bener intinya gitu. Nah, ini data perguruan tinggi, ini ya, misalkan lembaganya ini dari Kementerian Dalam Negeri, ini yang dapat kayak akademi keperawatan dan seterusnya itu loh, yang seperti IPDN, STPDN kayak gitu-gitu. Kemudian LD Dikti itu yang
dikti wilayah 1 itu ada di mana nih? Sumatera. Kemudian wilayah 2 itu ada di Lampung, wilayah kalau di Jogja itu wilayah 5 ya. Kemudian Semarang, Jawa Timur, Jawa Tengah itu apa? Bisa dicari sendiri ya. Di sini ada banyak sekali nih. Mau cari perguruan tinggi apa aja ada di sini. Ini semua data yang ada di database Dikti, saya crawling masuk sini. Dan itu valid per tahun 2019. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Kalau tahun 2020 dan 2021 ada update, nah itu yang belum masuk sini karena saya nggak concern lagi ya, nggak nambahin data-data lagi. Nah, dari data perguruan tinggi ini, misalkan ini akademi, kalian mau masuk akademi apa gitu ya, ini alamatnya di mana? Ini kok nggak ada Pak, kosong ya, karena ini perguruan tingginya sama. Enggak ya, perguruan tinggi asal. Nah, ini ada yang nggak ada datanya ya memang ya. Kalau di crawling di websitenya belum ada, cari di databasenya Dikti juga nggak ada. Tapi di sini ada data kotanya, kota apa, kabupaten apa, nomor teleponnya segala macam ya, bisa dimanfaatin. Kemudian yang KIP yang tidak mampu. Nah, kemarin ada yang nanya, syaratnya tidak mampu itu apa sih Pak, kriterianya? Ada orang tua yang tanya. Tidak mampu itu kalau per keluarga, satu keluarga, ayah, ibu, penghasilannya dijadikan satu, itu tidak lebih dari 7 juta. Syarat pertama itu. Syarat yang kedua, oke, ini tidak lebih dari 7 juta nih. Kemudian di dalam rumah tangga tadi itu cuma ada ayah, ibu, sama anak, 3 orang nih. Kalau dibagi tidak lebih dari, maksudnya 7 juta dibagi 3, itu tidak lebih dari 750.000 itu masih bisa. Jadi misalkan ini tadi ya, dia penghasilan ayah ditambah ibu per bulan 7 juta. Itu masih bisa dianggap orang tidak mampu loh. Padahal gaji 7 juta rumah tangga itu kan gede ya. Kemudian ada 5 orang anak atau 7 orang anak ya. 7 juta 7 orang anak, 7 orang ayah, ibu, 5 anak gitu maksudnya. Jadi 7 kepala, 7 orang. Nah, kalau dibagi itu kan 7 juta dibagi 7 kan 1 juta. Itu nggak bisa itu dapat KIP. Nah, kalau mau dicoba boleh. Nah, terus gimana Pak yang bisa? Ya di bawah 7 juta pastinya. Itu syarat yang aneh itu. Apa KIP kemarin di panduannya atau di juknisnya itu ada panduan yang aneh kayak gitu ya. Kalau saya hitung-hitung itu 5 juta 7 orang apa namanya? 7 kepala lah ya dalam satu rumah tangga itu masih bisa diterima. Misalkan bapaknya gajinya 3 juta. Ibunya gaji 1 juta. Nah, atau ibunya nggak kerja. 3 juta tok tuh satu bulan. Ayah ibu digabung 3 juta. Itu anaknya 3 orang. Ya pasti bisa lah. 3 juta dibagi 5 kan. Kurang dari 750.000. Kalau sekarang kayaknya 1 juta tuh. Apa namanya limitnya ya. Kalau tahun kemarin 2020 masih 750.000. Nah, kalau kalian bisa ngitung itu kira-kira lebih dari 750.000 per kapita ya. Per kapita itu 750 per orang per bulan. Itu kalian boleh daftar KIP. Misalkan bapaknya gajinya 5 juta. 5 juta itu di masyarakat itu dianggapnya uang orang sugih itu. Ya jujur-jujuran aja, teman-teman guru di Subhanul Waton, bahkan kepala sekolah, setinggi-tingginya jabatan di Subhanul Waton, Bapak Ibu guru, tidak ada yang gajinya 5 juta. Tidak ada. Bahkan yang gajinya 4 juta aja nggak ada mungkin. Jadi di Subhanul Waton itu kecil gajinya. Lalu anak-anak kepala sekolah di Subhanul Waton misalkan, atau waka-waka, itu bisa saja itu mendaftar KIP. Misalkan anak dari kepala PLN gajinya 7 juta. Kalau anaknya banyak ya bisa aja. Anaknya ada 10 misalnya. Jadi 7 juta dibagi 12 orang. Nah, itu bisa dianggap orang tidak mampu itu. Bisa aja itu. Nah, jadi kriterianya itu ya ada 2 ya.
Bapak Ibu digabung, kemudian dibagi jumlah orang atau jumlah kepala total, tidak lebih dari 750.000 itu tahun kemarin. Kalau tahun sekarang sepertinya 1 juta per kapitanya. Nah, kalian bisa daftar di perguruan tinggi manapun di seluruh Indonesia, nanti akan kami proseskan. Misalkan nih, Pak, saya mau ke Bengkulu nih, Pak, mau daftar di Universitas Institut Budaya Aceh misalkan, ke Aceh, ya boleh aja. Terus caranya gimana? Ya teko daftar online. Sekarang semuanya udah ada online. Terus setelah daftar gimana, Pak? Ya ujian lah di sana. Nah, terus pendaftarannya gimana, Pak? Ya bayar. Bayar pendaftaran, sampai ujian lah intinya. Jadi yang kami usahakan itu apa? Setelah kalian mendaftar, bagaimana caranya kalian diterima. Itu aja fokusnya. Kalau zaman dulu, kami sampai nganter-nganterin. Saya itu sering sekali nganterin ke Wonosobo, ke Semarang, itu mesti setiap tahun. Jogja nganterin. Kemarin ke Jepara, Kudus, Demak, Semarang, Wonosobo, sampai ke Jombang ya. Istrinya Gus Izzuddin, Bunyai, itu lulusan UMK, Universitas Muria Kudus. Beliau lulusan dari psikologi di sana. Ketika baru lulus, ibu itu baru nikah, belum selesai kuliah kayaknya. Jadi nikah duluan, saya lupa ya. Saya nggak tahu lah, pastinya saya lupa. Nah, sebelum lulus, intinya sebelum lulus kami sudah kerjasama dengan UMK ya, tentang apa namanya, beasiswa. Kami sudah ngirim anak-anak ke sana. Nah, intinya begitu. Sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, DIY. Kalau ke luar Jawa gimana, Pak? Pertanyaan yang kayak gitu. Kalau keluar Jawa itu kami belum ada sumber dayanya waktu itu. Nah, kalau sekarang gimana, Gus? Saya tanya ke Gus Izzuddin. Ya kalau bisa tututi, Pak. Nah, keinginannya Gustin malah sampai ke luar negeri. Kalau ada yang sudah daftar semua segala macam gak keterima, Pak, di Indonesia, nanti kita coba carikan yang ke luar negeri. Nah, tapi itu masih belum dijajaki. Gus Izzuddin itu lulusan dari Mesir ya. Beliau punya jalur masuk ke sana, tapi kok nggak tembus-tembus anak-anak ini. Nah, itu perlu ditenani katanya. Nanti kami akan mencarikan jalur itu. Kemarin kami mau ke kedutaan ngurusin macam-macamnya, itu terkendala pandemi ya, nggak bisa ke sana dan seterusnya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Lalu efeknya apa, Pak? Kalau kami sudah menguruskan kalian dan kalian berkomitmen mau diurusin, tentunya nanti ini pesannya Gus Yusuf ya. Pesannya Gus Yusuf, kalau sudah diurusin, ya kalian ya bantulah ngurusin kami. Bantu ngurusin yayasan dalam bentuk apa gitu. Ya ngabdi ke tempat kami. Ngurusin adik-adiknya. Itu jadikan peluang, jangan jadikan beban. Jadi saya itu hanya ngikutin apa yang disampaikan Gus Yusuf, Gus Izzuddin, jadikan itu potensi. Potensi itu apa? Peluang. Misalkan, Subhanallah ngasih beginian, oke lah, saya akan jalani. Besok aku harus ngabdi. Ngabdi itu hebatnya apa? Kayak gitu-gitu. Apa sih potensi yang buat kita ini? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kami itu nggak mau kalian itu memberi uang atau memberi apa dalam bentuk materi, enggak ya. Kami cuma memberikan peluang untuk kalian menyalurkan ilmu kalian itu loh. Kayak gitu. Kemarin ada yang masuk ke dokteran, nah itu ada yang stuck di tengah jalan, bingung, Pak, kami sampai nangis tuh kemarin. Ada anak cewek satu, saya lupa namanya, itu sampai bimbingan tuh ke Pak Fuad, ke Bu Indri, terus ada saya juga. Sulit, Pak, begini begitu materinya. Dosennya itu dokter, pas lagi ngajar kadang ditinggal, operasi, pas lagi operasi disuruh merhatiin operasinya begitu sambil online. Itu ngapain, diajarinnya bahasanya bahasa planet-planet gitu, terus bingung, dia stres tuh. Itu hasil dari bantuan yang
dari Gus Yusuf ya, dikelola oleh Bapak Ibu kepala sekolahnya masing-masing. Nah sekarang kami akan kelola secara keseluruhan satu pintu ya, intinya ya. Oke itu aja, ini udah lebih, ini hampir 1 jam nih ngomong. Rencananya tadi maksimal 20 menit kok jadi 1 jam. Yuk, kalau mau ada yang mau ditanyain silakan. Udah paham ya? Saya Pak mau bertanya. Mana? Kalau misalkan udah keterima di univ atau politeknik, tapi itu bukan sesuai keinginan, itu bisa nggak Pak mendaftar lagi? Oh, jangan. Sebaiknya jangan. Kenapa kalau mendaftar di tempat lain? Karena mendaftarnya itu kalau di perguruan tinggi negeri ya. Ini kasusnya di perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi negeri kalian sudah masuk terus keluar, itu udah nggak ada lagi ujiannya lagi kan, nggak ada pendaftarannya lagi kan. SNMPTN udah tutup, SBMPTN sudah selesai, kan tinggal UM. Padahal UM udah selesai dan udah diumumkan, udah diterima. Kecuali kalau perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi swasta belum bayar lah, belum ini belum itu, pindah aja nggak apa-apa. Tapi kalau negeri eman-eman lah. Tapi kenapa kemarin kok misinya sembrono lah? Kok nggak dianalisa sebaik mungkin? Sama kasusnya dengan yang diterima di kedokteran ini tahun lalu. Dia udah semester 2. Kemarin tuh nangis betul-betul itu. Mbak siapa saya namanya lupa, dari SMA. Saya diterima di kedokteran itu, orang-orang itu ekspektasinya luar biasa Pak. Jadi keluarga itu kayak, wah si Mbak ini masuk kedokteran hebat gitu ya. Wah ini beneran loh. Jadi sampai sekampung itu geger semua, sedeso itu. Wah masuk ini, bahkan ada bidik misinya, dibayari lah. Kalau kedokteran kan biayanya mahal, karena masuk bidik misi ya jadinya biayanya gratis, dapat duit pula kan. Wah udah jadi seneng banget tuh. Nah yang ngerjain jadi beban, kerjaannya begini begitu, materinya ribet, pusing dan seterusnya lah, stres dia. Nah, jadi ekspektasinya dia itu dan ekspektasinya keluarga atau masyarakat beda, jomplang, jadi tekanan di sana. Nah kemarin terapi itu, oh jadi gini aja Dok, gini aja ada. Alhamdulillah udah mulai terbuka. Nah kalian juga begitu, SNMPTN itu bahaya loh. Saya itu sudah melakukan apa ya, ngurusin anak-anak itu mulai dari, kalau di hitung-hitung itu mulai dari KASA ya, kalau dia di SMK Subronoton kan ABC ya, C KASA, C itu angkatan ketiga KASA. Itu ada anak yang diterima di Universitas Brawijaya, yang daftar 2, yang diterima 1, yang 1 nggak lolos. Terus setelah diterima, tahu-tahu anaknya bingung, waduh saya itu padahal kemarin cuman iseng-iseng aja Pak, waduh kok daftar beginian kok iseng-iseng. Terus tahun depannya tinggal daftar itu nggak ada yang diterima sampai bertahun-tahun, padahal anaknya yang berikutnya itu yang daftar kualitasnya dengan yang tadinya diterima di tahun kemarin itu jauh lebih bagus. Jadi adik kelasnya itu jadi tumbal istilahnya, kasihan ya. Jadi biasanya ya behavior atau tradisi di perguruan tinggi negeri seperti itu. Nah jadi kalau ada yang sudah masuk perguruan tinggi negeri sebaiknya jangan dikerjain aja. Kalau sekarang itu kan kemauan dengan minat itu kan, minat dan bakat itu ya kan. Minat dan bakat. Minat itu yang diinginkan. Kalau bakat itu yang dimiliki, kemampuan yang dibisai gitulah istilahnya. Saya bisa melakukan jahit misalnya, tapi saya nggak suka jahit gitu. Nah pertanyaanmu gimana tadi itu? Kamu tidak suka misalkan, ya besok kalau dikerjain lama-lama jadi suka kan. Kalau saya nggak bisa Pak, udah daftar sana saya nggak bisa Pak, cuma iseng-iseng aja. Ya ntar belajar lama-lama jadi bisa kok.
dulu masih baru lahir, baru jepron lahir nggak bisa makan. Sekarang udah segede itu masa nggak bisa makan? Bisa makan sendiri. Kalau dulunya didulang, lama-lama makan sendiri. Sekarang udah pinter ya. Kalau udah lapar udah cari aja makanan bisa. Kayak gitulah logikanya. Kalau masalah minat, wah saya nggak bisa, nggak suka pak. Nggak suka gara-gara apa dicari? Gara-garanya apa tuh? Misalkan saya mendaftar ilmu apa? Matematika. Saya nggak suka matematika pak. Lah kenapa kamu daftar di matematika kemarin? Kan kayak gitu kan. Jadi apa sih alasannya kamu tuh mendaftar di tempat yang tidak kamu suka? Kan jadi aneh itu. Ya kalau mau keluar ya boleh aja. Tapi kalau mau mendaftar di perguruan tinggi lagi, terus pertanyaannya mau lewat jalur mana? Kan nggak bisa kan? Udah terakhir kan ini UM. Nah itu. Kalau mau dicopot ya nggak apa-apa. Ntar pindah ke swasta bisa aja. Kalau saya orangnya nyampe aja sih. Logis aja. Nggak usah sampai ribet terus kayak lebay dan seterusnya mikirnya. Kalau iya, kalau enggak gitu logik ya. Kalau ada percabangan, kalau pilihan A efeknya apa, pilihan B efeknya apa, bagus mana ya, nah, dihitung-hitung rasionya bagus mana, ya udah pilih itu aja gitu ya mungkin ya. Nanti kalau masalah konsulting bisa di lain waktu ya. Oke, berikutnya ada yang mau tanya lagi? Nah kalau nggak ada, terakhir ya, nanti kalau ada yang minat mau diurusin, mau diarahkan, itu kan ada syaratnya. Syaratnya pertama kalian baru mendaftar di UM atau akan mendaftar, bukan yang sudah diterima. Jadi nanti yang sudah diterima, mohon maaf, yang ada di grup boleh keluar ya. Saya tidak menyuruh atau saya tidak menendang kalian keluar gitu enggak ya. Tapi sebaiknya keluar aja ya. Keluar aja. Jadi yang di data ini nih, saya coba presentasikan lagi. Syaratnya kalian bisa diurusin oleh yayasan. Pertama, itu yang ini. Nah, tadi. Nah, ini nih. Sudah diterima, ini nggak usah nih. Mas Agus Syafi'i ini keluar aja dari grup. Nggak apa-apa. Ini mendaftar, nah, masih bisa nih. Mau keluar ya nggak apa-apa. Mau stay di sini, nggak apa-apa. Jadi silakan pilih. Kemudian Mbak Orina nih mendaftar di UIN Suka. Mau diurusin apa enggak? Kalau mau diurusin, stay aja di sini di grup ini. Nanti saya akan proses. Kalau saya mau keluar gimana Pak? Ya nggak apa-apa, nggak bakalan saya urus. Nanti kalau diterima di UIN gimana Pak? Ya udah kerjain aja. Kuliah oh gitu. Sampai lulus bayar sendiri atau gimana lah. Kalau udah lulus ngapain Pak? Ya terserah dirimu gitu. Nah, kalau yang mendaftar ini mau diarahkan kita, yayasan ini maksudnya, silakan stay di channel ini atau di grup ini. Nanti akan saya kasih arahan-arahan berikutnya. Misalkan misi data, misalkan Mbak Orina ini mendaftar di UIN Suka. Nah, itu nanti ID pendaftarannya dan seterusnya lah, data lengkapnya nanti saya minta. Buat apa? Ya buat saya ngontak UIN Sukanya biar nyaman lah. Nanti ke sana, Pak saya punya anak nih Pak, ini ID-nya ini. Gimana Pak statusnya sekarang? Wah ini nilainya jelek nih, bla 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 bla. Gimana peluangnya bisa diterima? Ah ini 20%. Ya sudah Pak. Gitu. Kalau 50-50, nah, tolong lah Pak. Begitu. Kalau 40%, minta tolong lah Pak dinaikkan. Ini kan bisa ini. Ya. Kami akan buatkan memo dan seterusnya lah. Kami punya kontak dengan Pak Rektor ya. Jadi kemungkinan melobinya itu nggak ke staff ya, tapi langsung ke Pak Rektor. Rektor Untidar, Rektor Undip, Rektor UNES, Pak Rektor UIN Suka, UIN Semarang, apalagi IAIN ya. IAIN sering banget saya ke sana. Gitu. Jadi syarat pertama yang mau diurusin silakan tetap di grup, yang tidak mau diurusin atau yang sudah diterima silakan keluar ya.
Kemudian yang berikutnya, efeknya apa? Efeknya kalian harus ngerjain data-data lengkap kalian apa gitu. Nanti saya mintain besok mungkin ya. Kemudian setelah ngisi data apa Pak gitu kan, saya akan ngurus ke perguruan tingginya sampai ada hasil. Setelah ada hasil gimana Pak? Kalau diterima kalian harus berkomitmen. Apa itu komitmennya Pak? Karena kalian sudah diurusin oleh yayasan, yayasan juga minta kalian mengurusi adik-adiknya besok ketika sudah lulus. Ngurusinnya dengan apa Pak? Apakah jadi mas-mas mbak-mbak yang ngurusin pondok yang apa adik-adiknya gitu? Enggak, tidak harus seitu ya. Kemarin itu ada perawat ya, kakak kelas kalian jadi perawat, itu langsung masuk di rumah sakit di Subhanalwaton. Rumah sakit Subhanalwaton ada beberapa alumni itu di sana. Itu nggak ngurusin adiknya, tapi mengabdi di yayasan. Ada juga yang jadi guru, ada juga yang jadi bahkan jadi kepala TU, kepala UPT, jadi waka ya, wakil kepala sekolah. Itu banyak sekali kakak-kakak kalian itu yang dari alumni. Bahkan dulu saya ya melobi satu perguruan tinggi, Bina Patria namanya, di Magelang itu. Kami melobi, Pak, saya mau memasukkan anak-anak kami ke Bina Patria. Kami ingin lulusan kami ini punya potensi tentang IT yang bagus, sarjana yang bagus dari pondok pesantren. Oke Pak, satu orang berapa biayanya, dihitung-hitung sampai lulus. Satu orang itu biayanya berapa waktu itu? 4 juta. Ya sekitar 20 lah, 20-an juta, 20-an berapa lah. Pak, bisa nggak dinego? Ya, kami kurangilah sedikit, taruhlah 18 juta. Berapa orang Pak Riko yang mau didaftarin? Dikiranya 1 atau 2 orang atau berapa? Oke Pak, kalau satu kelas berapa banyak Pak satu kelas di kampus ini? Kelas kami ada 20 sampai 30, waktu itu 25 kalau nggak salah. 30 kursi Pak Riko. Oke Pak, kalau kayak gitu saya pesen 28 kursi Pak. Kami pesen 28 kursi, kami bayarin sampai lulus anaknya. Saya minta tolong anaknya itu di-OPN sebaik mungkin, lulus punya kompetensi yang bagus. Serius Pak, ini 28 anak. Iya, kami minta 28 kursi. Nah, ke universitas yang Tidar juga sama, kami ke Pak Rektor waktu itu dapat 5 kuota. Terus ketemu lagi dapat naik lagi 8 kuota, 15 dan seterusnya ya. Kami ngirim kalau ke tempat saya di Amikom ya, saya ngajar di Amikom itu. Tahun pertama masuk saya nembusin Pak Rektor, ya kirim aja ke sini bidik misinya. Kami ngirim 4 anak, diterima semua. Padahal ada peraturan bidik misi dari Amikom itu hanya menerima 1 anak per sekolahan. Subhanalwaton sendiri ngirim 4, diterima 4-4-nya. Tahun berikutnya, kok cuma 4 ya? Coba tak kirim 6. Kirim 6, jebret. 6-nya diterima. Saya ngirim ke Unisula, Universitas Sultan Agung. Universitas Sultan Agung di Semarang. Itu dia punya rumah sakit sendiri ya. Apa ini, Mbak Nirmala? Nah, Universitas Sultan Agung itu gede banget itu. Itu asetnya luar biasa. Itu orang NU juga. Bahkan keluarga pesantren ya. Orang-orang besar-besar yang ada hubungannya dengan Nahdliyin ada di sana. Gus Baha sering ke situ. UII juga sama. Yang lucunya ya, atau pengalaman saya pribadi ngirim anak ke Unisula, saya ngirim 3 waktu itu, hanya anak 3 dari SMK Tegalrejo ya, SMK Suwanoto Tegalrejo, 3 anak masuk semua 3. Terus sekarang ngirim berapa waktu itu? 5 itu gara-gara anak-anaknya 3 orang yang pintar, 2 orang itu cuma ikut-ikutan gitu loh. Saya kan presentasi seperti ini, Unisula itu punya kuota 80 bidik misi, yang daftar itu cuma 20-an. Jadi mereka itu malah bingung nyari peserta yang tidak mampu, yang pinter gitu. Malah bingung itu, saya diteleponin itu. Pak Riko, bisa nggak dikirim lagi anaknya yang pinter-pinter, yang nggak mampu? Kami kesulitan Pak mencari anak pinter yang tidak mampu. Aduh, ini. Itu kan kayak kalimatnya orang sombong kan itu. Kami kesulitan mencari anak yang mau kami beri beasiswa, coba itu.
Padahal di luar sana banyak sekali anak-anak yang mencari beasiswa bingung. Perguruan tinggi itu bingung mencari anak yang mencari beasiswa. Jadi saya seolah-olah misalkan saya punya uang miliaran gitu lah ya, atau triliunan. Saya bingung uang saya ini mau dikasih kemana gitu loh. Bahasanya gitu. Saya kalau bagi-bagikan saya nggak mau. Sebar-sebarin sembarang nggak mau. Saya mau kasihkan ke orang-orang yang spesifik. Oh ini karena anak ini rajin. Oh anak ini karena punya potensi bagus. Oh karena anak ini betul-betul harus dibantu gitu loh. Nah ini gitu-gitu. Unisula UMK juga sama. Nah yang terakhir nih UNU kemarin telepon saya berkali-kali. Makanya saya share. Nanti saya forward deh. Kemarin tuh nge-share lagi, Pak Riko, mohon maaf mengganggu. Saya minta tolong Pak, tanggal 9, nah tanggal 9 nih. 2 hari lagi nih. Tanggal 9 Pak, mohon Pak dikirim Pak anak-anaknya yang belum keterima di SNMPTN atau UM atau SBMPTN. Itu daftar Pak di tempat kami yang tidak mampu. Tapi syaratnya KIP-nya harus terdata dulu ya. Kami punya slot Pak, tambahan ada berapa tuh? 120-an kalau nggak salah. Nah terus kuota buat Subhanallah berapa Pak? Gitu. Udahlah Pak, jenengan tahu sendiri kan, wong pimpinannya aja datang ke Gus Izzuddin berkali-kali, mbok minta kerjasama resmi Gus, malah kitanya yang bingung itu mau bikin MOU-nya kayak gimana kalimatnya itu. Universitas NU Jogja berkali-kali minta ke kita. Kalau sekolah lain gimana? Berkali-kali minta ke mereka. Sekolah lain begitu. Ini Gus ada perguruan tinggi ini ada ini. Ini saya punya datanya Gus. Mereka minta ini. Loh, Bapak kok datang ke tempat kita malah dengan yang minta? Iya, karena kita kan sudah paham betul lah. Sudah lewatan begini begitu. Sumpah nih saya nggak ngomong yang berlebihan ya. Setiap tahun mereka pimpinannya, Pak Dekan sama orang yayasannya, Pak Kiainya datang ke Gus Izzuddin. Biasanya kalau mau datang ke Gus Izzuddin itu atau ke yayasan Gus Yusuf, mereka kontak saya duluan. Terus nanti saya dampingi. Nah itu silahkan dimanfaatin. 2 hari lagi maksimal ya. Oke gitu aja ya. Jadi kalian nanti cari perguruan tingginya yang mana Pak gitu. Nah kalian bisa cari di referensi ini. Ini saya copy aja. Tapi ini datanya nggak valid. Saya kasih di sini. Nah, untuk melengkapi data yang di sini ya. Kalian mau cari di mana aja boleh. Tapi biasanya bidik misi itu akan diterima ya, di-approve ketika kalian berada di satu provinsi yang sama. Kalau terlalu jauh, itu kalian harus punya alasan. Kalian tinggal di sana itu domisilinya apa. Misalkan, saya orang Aceh. Saya kuliah di Jawa. Nanti kalau dihitung jarak antara rumah, orang tua, dan jarak perguruan tinggi, itu ada rasionya. Dan itu menjadi pertimbangan ya dari tim kurator ya istilahnya. Tim kurator itu tim yang memberikan penilaian, oh ya ini layak, oh ini nggak layak, itu namanya tim kurator. Nah, yang tim kurator itu akan mendelete atau tidak meloloskan ya yang jauh-jauh itu, kecuali domisili. Misalkan saya orang Aceh, terus saya ke Jawa, terus saya bikin KTP Jawa gitu. Karena pindah lah, karena orang tua lah, karena apa kayak gitu, terserah bikin itu. Nanti daftarnya di Jawa gitu. Sama kemarin juga ada yang lulusan Subhanallah tapi dari Kalimantan. Pak, saya mau daftar di Kalimantan aja gimana? Ya boleh, itu malah bagus gitu. Kan KTP-mu malah di Kalimantan. Nah, ntar carinya perguruan tinggi di Kalimantan, boleh aja. Tapi kalau rumahnya di Magelang, kuliahnya di Banjarmasin misalnya, wah itu barangkali yang orang Banjarmasinnya sana bertanya-tanya, ini ngapain nih kesini? Nggak ada orang tua, nggak ada apa, katanya nggak mampu. Tapi kok beli tiket pesawat ke sana bisa, kayak gitu-gitu loh. Nah itulah yang perlu kalian
perhatikan. Oke ya, gitu ya. Kita akan ketemu lagi besok. Saya nggak tahu besok jam berapa saya bisanya. Besok saya mau lagi ada meeting. Saya ini posisinya ada di Solo ya. Harusnya nggak pergi-pergi, tapi karena saya lagi ada meeting dengan direksi bank tertentu di Solo, jadi saya harus mobilisasinya kayak gini lah, saya kesana kesini meskipun ada cegatan dan seterusnya tak lakoni. Oke gitu. Ada lagi pertanyaan? Saya kasih kesempatan nih sekali. Nggak ada? Udah cukup ya? Oke, kalau nggak ada, pesan saya nanti saya tulis di grup juga. Yang pertama, yang sudah diterima dan tidak ingin diurusin itu tidak akan kami proses. Jadi silakan left dari grup ya. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah mendaftar tinggal menunggu tapi mau diurusin, silakan stay di grup karena nanti saya akan tanya data-data lebih detail. Kemudian yang ketiga, bagi yang temannya belum gabung di grup, itu ditanya dulu apakah dia sudah mendaftar atau tidak. Kalau belum mendaftar, nah itu malah bagus tuh. Nanti saya akan arahkan ke perguruan tinggi yang masih kosong ya. Jadi kalau mendaftar, yang daftar banyak, terus kita masuk ke sana, ya peluangnya tambah gede ya. Tambah kecil maksudnya. Diterimanya tambah kecil. Tapi kalau masuk ke perguruan tinggi yang pendaftarnya sedikit, nah masuk ke sana peluangnya juga besar tuh. Tapi ya agak ribet ya biasanya ya. Tidak terlalu favorit biasanya ya. Tapi kita bisa analisa lah itu. Oke, gitu aja pesan dari saya. Yang terakhir, kalian harus tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan, jangan terlalu banyak keluar. Saya punya banyak sekali teman-teman yang sudah meninggal ya, masih muda-muda, masih seumuran saya, 35 sampai 40-an tahun. Saya punya teman sendiri, sahabat saya sendiri ada 3 orang dokter spesialis ada, dokter hewan ada yang guru, ada yang ibu rumah tangga sudah meninggal. Kena COVID, gejalanya 1-2 hari, besoknya meninggal. Ada yang kena COVID 1 minggu berikutnya meninggal. Jadi bahaya ya, jangan disepelekan ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan suka keluar. Kalaupun keluar itu yang penting-penting banget. Kalau keluar pun jangan lupa pakai masker. Kalau bisa maskernya jangan dibuka-buka kalau keluar. Megang-megang apa harus hati-hati ya. Oke, gitu aja. Sukses buat kalian semua, sehat. Salam untuk Bapak Ibu kalian. Besok mungkin akan ada informasi tambahan bagi yang akan kami arahkan. Oke, gitu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.